Pemirsa, di awal tahun 2020, Jakarta dan sekitarnya terendam banjir akibat intensitas hujan cukup tinggi. BMKG memprediksi potensi hujan masih akan berlangsung hingga awal Februari. Guna mencegah banjir kembali terulang, BPPT dibantu TNI Angkatan Udara menerapkan teknologi modifikasi cuaca. Ya, dari Skadron 2 Lanut Halim Perdana Kusuma, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proses teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BPPT bersama TNI Angkatan Udara. Proses teknologi modifikasi cuaca ini sudah dilakukan sejak 3 Januari 2020 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Tujuannya adalah untuk mengurai curah hujan yang berpotensi banjir yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Dan nanti kita akan melihat seperti apa proses penyemaian garam di udara dengan menggunakan garam jenis NaCl yang dilakukan oleh BPPT dari tim teknologi modifikasi cuaca bersama dengan TNI Angkatan Udara yang akan dibantu dengan menggunakan pesawat tipe CN295. Dan seperti apa prosesnya kita akan lihat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT bersama TNI Angkatan Udara gencar melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk mensiasati agar hujan di wilayah Jabodetabek tidak berdampak banjir. Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Trihandoko Seto mengungkapkan, curah hujan dengan intensitas yang tinggi penyebab banjir di Jabodetabek terjadi karena awan yang tumbuh di atas laut di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa bergerak ke arah barat, kemudian bertemu di atas langit Jabodetabek dengan kondisi penuap air. Dari hasil analisis tim TMC, BPPT, BNPB, BMKG, dan TNI AU, awan-awan yang menyebabkan curah hujan tinggi penyebab banjir di Jabodetabek itu pada umumnya adalah awan-awan yang tumbuh di atas lautan di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa yang kemudian bergerak menuju ke arah barat dan tenggara sehingga memasuki area Jabodetabek. Nah, awan-awan itulah yang kita semai sehingga dia jatuh menjadi hujan terlebih dahulu sebelum masuk wilayah Jabodetabek. Operasi teknologi modifikasi cuaca sudah berlangsung selama 19 hari sejak 3 Januari 2020 lalu. Total 53 sorti penerbangan membawa bahan semai hingga 86 ton. Teknologi modifikasi cuaca dilakukan dengan cara menyebar material garam natrium klorida atau NaCl. Nah, yang ada di belakang saya ini adalah jenis garam NaCl yang nantinya akan digunakan dalam proses penyemaian dalam teknologi modifikasi cuaca yang akan dilakukan BPPT bersama dengan TNI Angkatan Udara. Nah, seperti apa bentuk dari garam NaCl yang akan digunakan nanti kita akan lihat. Kalau dilihat dari tekstur garam NaCl ini lebih halus seperti itu, dan nantinya garam-garam ini kemudian akan disemai di atas awan-awan yang berpotensi turun hujan di daerah perairan Selat Sunda seperti itu di atas ketinggian 10.000 kaki dengan bantuan pesawat Cessna 295. Bubuk senyawa NaCl dibawa dalam tabung untuk disebar di sejumlah titik awan dengan bantuan pesawat CN295 dan KSA 212-200 milik TNI Angkatan Udara di ketinggian mencapai 10.000 kaki. Satu sorti penerbangan dengan pesawat CN295 mampu membawa bahan semai NaCl dengan berat 2,4 ton. Garam NaCl akan dijatuhkan di titik awan dengan curah hujan tinggi dan berpotensi akan menuju wilayah Jabodetabek. Untuk yang tadi pagi kita berada di area Selat Sunda dan Selatan Lampung. Kemudian yang sore ini kita berada di utara Jakarta. Kalau melihat dari perkembangan dan pelaksanaan operasi selama ini relatif sekitar 1-2 jam. 1-2 jam setelah semai, awan itu akan berubah menjadi hujan, dan kalaupun masih ada hujan sifatnya ringan sampai Jakarta, jadi tidak sampai Jakarta hujan lebih deras. Dalam sehari, proses penyebaran garam di awan melalui teknologi modifikasi cuaca dapat dilakukan 2 hingga 4 kali per hari.
Ya, saat ini saya sudah berada di pesawat CN295 milik TNI Angkatan Udara, di mana saat ini sudah ada sekitar 2,4 ton materi penyemai awan berupa NaCl yang hari ini akan dibawa dan disebar di sejumlah titik awan yang berpotensi ataupun memiliki curah hujan yang cukup tinggi sebelum nanti akhirnya awan tersebut masuk ke wilayah Jabodetabek. Dan kalau kita lihat di sini di pesawat CN295 ini ada sekitar 8 tabung berisi materi penyemai awan, di mana masing-masing tabung ini berisi sekitar 300 kg garam NaCl. Dan bisa dilihat saat ini prosesnya di mana adalah teman-teman dari TNI Angkatan Udara sedang melakukan proses pemumpulan dari tabung yang berisi garam materi NaCl. Tujuannya adalah ini untuk mempermudah materi NaCl ini kemudian nanti dapat disalurkan hingga ke bagian belakang pada proses nanti materi NaCl ini kemudian akan disalurkan dan dikeluarkan ke beberapa titik. Dan tadi kalau dari informasi yang kami dapatkan bahwa dalam kegiatan penyemaian awan pada hari ini akan dilakukan penyebaran materi NaCl ataupun garam NaCl di 2 titik lokasi, yaitu di sebelah utara Jakarta, tepatnya di Laut Jawa. Tujuan daripada penyebaran penyemai awan ini adalah agar menghindari curah hujan yang akan sampai ke wilayah Jabodetabek, sehingga nanti diharapkan dengan materi penyemai awan ini nanti disebarkan ataupun juga dikeluarkan di 2 titik yang tadi berada di wilayah utara Jakarta atau tepatnya di Laut Jawa. Tujuannya agar nanti sebelum awan ini sampai ke wilayah Jabodetabek hujan sudah turun, sehingga ini meminimalisir ataupun juga mengurangi potensi curah hujan yang turun di wilayah Jabodetabek. Dari Laut Jawa, Lydia Simangunsong, Angga Hikmah Jandi melaporkan.